Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 13 episode 20. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sinar cahaya hitam pada saat ini telah meletus di kedalaman dari tebing petir di tempat ini, dan keheranan serta keterkejutan sekarang telah nampak jelas di wajah banyak orang yang telah berada di dalam danau petir. Tatapan mata mereka segera beralih melihat pada sosok yang kokoh yang sekarang telah keluar dari dalam cahaya hitam. Melihat sosok ini, wajah para ahli yang ada di tempat ini berubah menjadi serius. Sementara itu, mereka juga merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya, membuat diri mereka semua merasa gemetaran dan juga ketakutan. Hal itu membuat banyak orang kemudian mengatakan, "Sialan, sebenarnya benda apa itu? Mengapa gua ini benar-benar aneh? Siapa sebenarnya yang telah membuat boneka dari mayat-mayat ini? Sepertinya ini adalah sesuatu yang sangat sulit dihadapi." Ya, dari kelihatannya mayat itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang kau takutkan? Ketika mayat-mayat itu memberontak, kita hanya perlu menghancurkan mereka saja. Apakah kamu berpikir bahwa satu mayat ini bisa membalikkan langit dan bumi? Lindong yang mendengar perkataan dari para ahli yang ada di tempat ini, dia hanya terdiam. Sementara tatapan mata Lindong terkunci pada mayat yang baru saja keluar. Di dalam tubuh mayat itu sendiri memiliki aura Yimo yang benar-benar padat, dan hal itu lebih kuat dari mayat-mayat sebelumnya. Lindong pun kemudian berkata di dalam hati dengan lirih, apakah itu adalah Yimo yang di dalam tubuh Lindong? Dia menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, itu bukan Yimo. Ketika dia masih hidup, dia adalah manusia. Namun pada saat ini, dia sebenarnya telah mengalami korosi yang begitu berat dari aura Yimo. Dari kelihatannya, Yimo yang telah menyerang dirinya seharusnya telah mencapai level jenderal. Mendengar perkataan dari Yan, tatapan mata Lindong menjadi sangat tajam. Lalu dia mengatakan, level jenderal ya? Sebanding dengan para ahli manusia yang berada di dalam tahap samsara. Dan kemudian Yan pun kembali mengatakan, ketika dia masih hidup, orang ini kemungkinan telah mencapai tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Dan dia hanya setengah langkah lagi menuju tahap samsara. Namun sangat disayangkan, dia telah terjatuh di tangan Yimo tingkat jenderal. Dan lebih jauh lagi, Yimo tingkat jenderal itu telah menanamkan segel iblis pengikis di dalam tubuhnya. Dan hal itu telah menyegel sepotong kesadaran di dalam tubuhnya saat ini. Pada akhirnya, hal itu mengubah dia menjadi mesin pembunuh. Mendengar penjelasan dari Yan, jantung Lindong pun berdegup dengan kencang. Dia pun kali ini menimpali, benar-benar Yimo yang kejam. Meskipun Yimo ini telah mengalahkan seseorang, tapi dia tidak melepaskan dengan mudah, dan malah menggunakan metode kejam untuk membuat manusia itu menjadi mesin pembunuh. Dan sekali lagi, yang di dalam tubuh Lindong pun mengatakan, Lindong, kita harus mencari kesempatan untuk segera pergi dari tempat ini, karena aku merasa mayat satu ini benar-benar sangat tangguh. Bahkan jika dia tidak lagi sekuat ketika dia masih hidup, tapi aku khawatir kekuatannya pada saat ini masih setara dengan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Meskipun ada banyak ahli yang telah datang ke tempat ini, mereka akan kesulitan untuk menghadapi satu mayat itu. Mendengar peringatan dari Yan, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya, karena dia tahu bahwa berurusan dengan mayat itu mungkin akan sangat merepotkan bagi Lindong. Karena pada saat ini, kekuatan dari Lindong sebenarnya hanya bisa menandingi seorang di tahap kematian mendalam tingkat awal. Sedangkan mayat itu berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk ditangani Lindong, dan lebih baik dia melarikan diri dari tempat ini. Di sisi lain, para ahli dari gerbang sembilan tenang dan juga aula langit misterius kini telah mengarahkan tatapan mata mereka pada sosok yang baru saja muncul dari kegelapan. Ketika melihat sosok itu, Patwa yang bersama Pang Hao tiba-tiba saja berkata dengan nada suara yang cukup rendah, makhluk itu tampaknya sangat kuat, semuanya hati-hatilah. Mendengar kata-kata itu, Pang Hao pun hanya bisa mengerutkan keningnya. Lalu dia bertanya, tetua, apa sebenarnya itu? Tetua berambut putih menjawab perkataan dari Pang Hao, aku tidak tahu apa sebenarnya itu.
Tapi aku merasa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak ramah sama sekali. Mendengar kata-kata dari tetua yang ada di sampingnya, Pang Hao pun kemudian mengatakan, "Tetua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku bisa merasakan kekuatan petir yang sangat kuat di dalam tubuh benda itu. Jika hal itu berubah menjadi inti petir, hanya satu inti petir darinya saja sudah bisa menutup kerugian kita yang kehilangan 30 inti petir." Tetua yang ada di samping Pang Hao, tatapan matanya berkedip ketika melihat mayat iblis yang kemudian dia mengatakan, "Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Jika ada kesempatan, maka kita akan bergerak dan mengambil inti petir dari tubuhnya." Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Pang Hao menoleh pada Lindong sambil mengatakan, "Lalu bagaimana dengan bocah Lindong itu?" Tetua ini kemudian menjawabnya, "Kamu tidak perlu khawatir tentang bocah itu. Selama dia masih berada di dalam goa ini, maka dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Dan belum terlambat bagi kita semua untuk berurusan dengan bocah itu." Mendengar ucapan dari tetua, Pang Hao pun menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Baiklah, kita tidak akan pernah membiarkan bocah Lindong itu bisa pergi dari tempat ini." Pada saat yang sama, orang-orang dari Aula Langit Misterius, yaitu Liu Xiangxuan dan juga yang lainnya, tatapan mata mereka melihat tajam pada mayat yang telah keluar dari dalam kegelapan. Dan mereka juga merasakan bahwa mayat iblis yang keluar kali ini bukanlah sembarang mayat iblis. Tidak lama kemudian, mayat yang berasal dari dasar danau itu benar-benar telah menunjukkan wujud aslinya di hadapan mata banyak orang. Tubuhnya sangat besar dan jika dilihat dari jauh, hal itu tampak seperti raksasa mini yang pada saat ini di sekujur tubuhnya ada pola-pola iblis yang terasa sangat jahat. Dan pola-pola iblis ini hampir menutupi setiap inci dari tubuhnya. Tatapan mata dari mayat ini benar-benar terlihat hitam legam dan tidak ada satupun riak atau fluktuasi yang tersebar dari dalamnya. Hal itu membuat semua orang tahu bahwa sebenarnya makhluk ini memang sudah menjadi mayat. Di bawah tatapan mata banyak orang yang ada di sekitarnya, secara perlahan mayat iblis ini pun mengangkat kepalanya, dan tatapan mata itu dipenuhi dengan aura hitam yang jahat yang menyapu pada semua orang yang ada di tempat ini. Detik berikutnya, banyak orang yang hadir merasakan hawa dingin yang cukup aneh di dalam hati mereka. Dan hal itu membuat satupun orang tidak berani untuk mengambil tindakan. Banyak ahli yang telah hadir, mereka pun menjadi waspada dengan kemunculan mayat iblis ini. Di dalam suasana tegang, ada seseorang yang diam-diam menelan air ludahnya sendiri karena dia merasakan sebuah kengerian yang tidak bisa terbayangkan. Namun di dalam suasana keheningan saat ini, tiba-tiba saja ada salah satu ahli yang kemudian berteriak, "Ayo, kita bergabung dan hancurkan mayat itu." Setelah teriakan ini terdengar, suasana tegang pun kemudian berubah menjadi kericuhan. Dan detik berikutnya, ada lebih dari 10 ahli yang mengeluarkan kekuatan Yuan dari dalam tubuh mereka. Kemudian, seni bela diri yang ganas juga telah dipanggil. Dalam sekejap saja, mereka pun meluncur untuk menghajar mayat iblis yang telah muncul. Pada akhirnya, boom! Sebuah serangan gabungan yang cukup menakutkan benar-benar mengenai tubuh dari mayat iblis itu. Melihat adegan ini, kegembiraan pun muncul di raut wajah dari beberapa orang. Namun tiba-tiba saja kebahagiaan itu segera menghilang karena mereka bisa melihat sosok dari mayat iblis yang tidak bergeming sama sekali dari tempatnya berdiri. Bahkan setelah dia mendapatkan serangan gabungan dari banyaknya ahli yang mengeluarkan kekuatan mereka. Pada saat ini, bahkan tidak ada goresan sedikit pun di tubuh mayat iblis itu. Dengan kata lain, serangan gabungan terasa sia-sia dan tidak memiliki efek apapun. Banyak orang yang melihat kejadian ini, mereka pun mengatakan, sungguh pertahanan yang sangat mengerikan. Dan detik berikutnya, sebuah ketakutan benar-benar terlintas dari tatapan mata banyak orang. Mereka pun tahu bahwa mayat yang ada di hadapan mereka saat ini berbeda dari mayat-mayat yang telah mereka lawan sebelumnya. Tidak lama kemudian energi iblis di dalam tubuh mayat itu berubah menjadi lebih kuat
dan tatapan matanya kini juga telah memancarkan cahaya hitam yang cukup mengerikan. Tidak lama kemudian, mayat itu pun berteriak dan mengeluarkan suara yang sangat aneh yang akan menyakitkan telinga. Saat gelombang suara itu menyebar, tidak lama kemudian mayat ini pun melesat dengan sangat cepat. Dia benar-benar mirip seperti hantu yang telah menghilang. Dan beberapa saat kemudian, mayat itu telah muncul di hadapan beberapa ahli yang telah menyerang dirinya. Sebuah cahaya hitam kini telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Dan dalam sekejap saja, formasi yang telah dibentuk oleh banyaknya para ahli kini benar-benar hancur. Mayat itu pun dalam sepersekian detik telah muncul di belakang para ahli, dan hal itu membuat tubuh mereka langsung membeku. Detik berikutnya, boom! Sebuah kabut darah kini telah muncul, dan itu adalah tubuh dari para ahli yang benar-benar meledak. Bahkan setelah tubuh mereka meledak, roh Yuan di dalam tubuh mereka juga langsung terkena serangan dari energi iblis. Dalam sekejap saja, roh Yuan mereka juga telah dihancurkan. Berbagai jeritan yang menyedihkan langsung bergema di seluruh tempat ini. Hanya dalam beberapa detik, banyak para ahli telah benar-benar berubah menjadi kabut darah, dan mereka sebenarnya telah tewas. Ketika menyaksikan banyak para ahli telah kehilangan nyawa, orang-orang yang ada di sekitarnya, raut wajah mereka berubah menjadi sangat ketakutan. Karena sebenarnya ada 30 ahli yang kekuatannya telah mencapai tahap kehidupan tingkat lanjut, menggabungkan kekuatan mereka bersama-sama untuk menyerang mayat itu sebelumnya. Namun pada saat ini, mereka telah langsung terbunuh hanya dalam beberapa detik. Dan itu adalah sesuatu yang hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu pembantaian. Para ahli yang masih hidup di tempat ini mereka sadar bahwa mayat yang ada di hadapannya ini memiliki kekuatan yang cukup menakutkan. Di sisi lain, Lindong yang juga melihat adegan ini hanya bisa menghembuskan nafasnya dalam-dalam, dan tanpa sedikit keraguan apapun, dia segera menarik tangan dari Mulingsan untuk meninggalkan danau petir ini. Karena Lindong merasa bahwa mayat yang telah hadir bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi, meskipun ada banyak orang yang ada di tempat ini. Namun ketika Lindong bergegas melarikan diri bersama dengan Mulingsan, tiba-tiba saja mayat itu pun melihat ke arah Lindong. Tatapan matanya yang awalnya kosong pada saat ini telah memiliki jejak ekspresi, dan dengan suara yang serak serta tidak jelas, mayat itu pun kemudian mengatakan, Itu batu simbol melahap. Suasana di atas permukaan danau petir kali ini terlihat cukup ramai, dan ada banyak para ahli yang telah melayang-layang di sekitar danau petir itu. Jelas mereka semua pada saat ini berencana untuk masuk ke dalam danau petir dan berburu inti petir. Namun tidak lama kemudian, tatapan mata dari banyaknya ahli yang akan menceburkan diri ke dalam danau petir menjadi sangat terkejut. Karena tiba-tiba saja mereka melihat Lindong dan juga Mulingsan bergegas keluar dari dalam danau petir dan kabur dengan cara yang cukup cepat. Para ahli yang akan masuk ke dalam danau petir kemudian mereka berkata dalam hati, kemungkinan telah terjadi pertempuran yang sengit di dasar danau petir ini. Namun Lindong bersama dengan Mulingsan tidak memperhatikan banyaknya para ahli yang akan menceburkan diri mereka itu. Karena yang ingin dilakukan oleh Lindong adalah menghindar sejauh mungkin. Meskipun ada banyak orang yang ada di tempat ini, tapi mayat itu memiliki kekuatan yang setara dengan tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Meskipun pihak-pihak dari Gerbang 9 Tenang dan juga Aula Langit Misterius masing-masing memiliki seorang ahli yang berada di tahap kematian mendalam, tapi mereka hanyalah pada tingkat awal. Mulingsan yang kabur bersama Lindong, tatapan matanya terlihat menyesal saat melihat ke arah belakang, dan tiba-tiba saja Mulingsan pun mengatakan, Kakak Lindong, apakah kita akan pergi begitu saja? Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong pun lalu mengatakan, gadis kecil, terlepas dari seberapa bagus harta itu, seseorang hanya bisa menikmatinya jika dia masih hidup. Dan benda itu sebenarnya sangat kuat. Bahkan jika dia mengamuk, banyak ahli yang telah hadir pasti akan menderita kerugian dan terjatuh dalam suasana yang sangat menyedihkan.
karena aku sangat yakin mereka tidak akan bisa mengalahkan mayat itu. Jika mereka saja tidak mampu, kenapa kita harus terlibat di dalam pertarungan seperti itu, melawan mayat yang tidak bisa dibunuh? Mendengar ucapan dari Lindong, Muling San pun menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, baiklah kalau begitu. Karena Muling San tahu bahwa Lindong ini memiliki karakter yang sangat berhati-hati, maka dia tidak akan mengambil resiko yang bisa membahayakan dirinya sendiri dan juga orang yang ada di sekitarnya. Dan pada saat ini, ketika Lindong hendak membawa Muling San pergi dari danau petir ini, tatapan matanya tiba-tiba saja menjadi fokus. Dan tidak lama kemudian, sebuah gelombang raksasa kini telah meledak dari danau petir. Suara gemuruh yang cukup keras dan juga fluktuasi energi yang sangat menakutkan tersebar dengan liar dan juga ganas. Dan akhirnya banyak para ahli kini telah terlempar dari dalam gelombang ledakan itu. Adegan ini menyebabkan para ahli yang tadinya berencana untuk masuk ke dalam danau petir menjadi melongo, karena mereka tidak tahu sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam danau petir. Yang hal itu membuat banyak para ahli tiba-tiba saja terlempar dengan cara yang cukup menyedihkan. Dan tidak sedikit dari mereka yang memuntahkan darah dari dalam mulutnya setelah terlempar dari dalam danau petir. Pada saat melihat suasana yang benar-benar kacau, salah satu ahli kemudian berteriak, "Semuanya, ayo cepat kita mundur!" Setelah teriakan ini terdengar, sekali lagi danau petir yang ada di bawahnya meledak dan menimbulkan gelombang raksasa yang sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, ada sosok mayat yang cukup besar. Kini telah berdiri acuh tidak acuh di puncak gelombang ledakan. Aura hitam yang menempel di tubuhnya kini telah menyebar dan dalam sekejap saja menyebabkan langit yang ada di sekitar tempat ini berubah menjadi sangat redup. Banyak pasang mata segera melihat pada sosok itu lalu mengatakan, sebenarnya apa itu fluktuasi yang sangat kuat? Di sisi lain, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat muram. Dan Lindong pun kini mengatakan mayat iblis satu ini memang sangat kuat. Bahkan dengan banyaknya para ahli yang telah datang, tidak bisa menekan dirinya. Dan sepertinya untuk tidak melawan mayat itu adalah tindakan yang tepat. Setelah bergumam seperti ini di dalam hatinya, Lindong segera melihat pada orang-orang dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius yang pada saat ini mereka juga telah keluar dari dalam danau petir. Pada saat yang bersamaan, ekspresi di raut wajah mereka semua terlihat cukup muram ketika mereka melihat sosok mayat yang telah berdiri di atas gelombang raksasa. Dari keadaan ini saja, Lindong bisa melihat bahwa orang-orang dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius jelas tidak mampu menghadapi mayat itu. Di sisi lain, raut wajah Pang Ho juga terlihat suram ketika melihat adegan ini, yang kemudian dia pun mengatakan, "Tetua, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tetua yang ada di samping Pang Ho sambil terus melihat pada mayat itu, dia pun mengatakan, kekuatan mayat ini kemungkinan telah mencapai tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Mendengar hal itu, dalam sekejap saja Pang Ho pun mengerutkan kening. Lalu dia mengatakan, tahap kematian mendalam tingkat lanjutan ya? Bukankah hal itu masih bisa kita hadapi ketika kita menggunakan semua trik yang kita miliki? Mendengar kata-kata dari Pang Ho, tetua itu pun kemudian menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, kita pada saat ini belum mencapai bagian terdalam dari gua reinkarnasi ini, dan tidak akan bermanfaat bagi kita jika sekarang kita menggunakan semua trik yang ada di lengan baju kita. Meskipun inti petir yang telah dibentuk oleh tubuhnya itu akan sangat kuat, tapi nilainya pasti tidak akan sebanding dengan harta karun yang ada di kedalaman goa ini. Maka dari itu, kita tidak boleh mengeluarkan semua trik kita hanya untuk melawan mayat itu. Mendengar ucapan dari tetuanya, Pang Ho pun terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Pang Ho pun mengatakan, baiklah kalau begitu, kita akan segera pergi dari tempat ini. Lindong yang telah menyaksikan gerak-gerik dari orang-orang gerbang 9 tenang, dia pun bisa memahami niat dari orang-orang itu. Dan Lindong kini mengatakan, sepertinya orang-orang dari gerbang 9 tenang juga berencana untuk mundur. Aku ingin tahu, apakah aula langit misterius juga berencana untuk mundur? Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata Lindong melihat pada orang-orang yang berasal dari aula langit misterius.
Dan ternyata mereka juga memiliki kesimpulan yang sama, yaitu segera pergi dari tempat ini. Ketika Lindong menyaksikan orang-orang dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius telah pergi, kali ini dia melihat pada Mulingsan sambil mengatakan, karena mereka telah pergi, maka kita juga harus pergi. Setelah mengatakan hal ini, tubuh Lindong dan juga Mulingsan langsung bergerak dan menuju bagian terdalam dari goa reinkarnasi. Namun tiba-tiba saja ketika Lindong dan juga Mulingsan akan pergi dari tempat ini, mayat yang ada di atas gelombang besar, dia pun segera menoleh ke arah Lindong, dan tatapan matanya yang tanpa emosi kini telah benar-benar mengunci ke arah Lindong. Detik berikutnya, mayat itu pun melesat dengan cepat dan mulai melakukan pengejaran pada Lindong. Dan di saat yang sama, para ahli yang telah berkumpul di sekitar danau, ketika melihat pergerakan dari mayat itu, mereka pun langsung berteriak, "Semuanya, mari kita bergandengan tangan dan membunuh mayat itu. Jika kita bisa mendapatkan inti petir yang ada di dalam tubuhnya, pasti itu akan menjadi harta yang sangat melimpah." Setelah teriakan ini terdengar, banyak keserakahan muncul di dalam hati banyaknya para ahli yang ada di tempat ini. Dan mereka pun pada saat ini tanpa ragu-ragu bergerak secara bersamaan untuk menyerang mayat itu. Berbagai serangan yang kuat telah mereka keluarkan untuk menghadapi mayat iblis yang ada di tempat ini. Ketika melihat kejadian ini, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya dan sesekali dia melirik ke arah belakang. Namun setelah itu, Lindong dan juga Mulingsan menambah kecepatan kaburnya untuk meninggalkan tempat ini. Baru saja mereka akan menghilang ke cakrawala, tiba-tiba saja Lindong bisa merasakan gelombang fluktuasi energi yang sangat menakutkan dari arah belakang. Setelah itu, Lindong menyaksikan banyak orang yang telah menyebar di langit. Orang-orang itu semuanya berteriak dengan penuh kengerian. Jelas pada saat ini banyak para ahli yang telah bergabung untuk melawan mayat iblis sebenarnya telah dibantai oleh mayat iblis itu sendiri. Melihat adegan ini, Lindong pun hanya bisa berkata dalam hati, "Dasar sekelompok orang yang bodoh." Setelah mengatakan hal ini, Lindong tidak sedikit pun melambat, tapi dia malah menambah kecepatan terbangnya. Detik berikutnya, Yan di dalam tubuh Lindong tiba-tiba saja mengatakan, "Lindong, makhluk itu mengejarmu." Ketika mendengar ucapan dari Yan, raut wajah Lindong dalam sekejap saja berubah menjadi sangat pucat. Dia pun segera menoleh ke arah belakang, dan benar saja, pada saat ini sebuah cahaya hitam telah menembus langit dan bergerak dengan sangat cepat. Hal itu adalah mayat iblis yang kali ini benar-benar mengejar Lindong. Melihat hal ini, Lindong pun kemudian mengatakan, "Sialan, mayat itu benar-benar mengejarku." Hal ini membuat Lindong sadar bahwa alasan terbesar kenapa mayat itu mengejar Lindong kemungkinan karena dia bisa merasakan batu simbol melahap yang ada di dalam tubuhnya. Lindong pun kini melihat ke arah Mulingsan lalu mengatakan, "Mulingsan, tambah kecepatan dan pergi secepat mungkin dari tempat ini." Dalam waktu sekejap saja, Lindong dan juga Mulingsan, mereka berdua telah menghilang ke cakrawala. Lingkungan dari danau petir yang ada di tempat ini benar-benar berantakan. Darah segar dan banyak mayat telah mengapung di atas danau petir. Hal itu menyebabkan warna dari danau ini berubah menjadi lebih gelap. Sedangkan para ahli yang masih hidup, tatapan mereka pada saat ini melihat pada mayat iblis yang telah mengejar Lindong. Dan tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak untuk mengejar mayat itu. Tetua berambut abu-abu dari gerbang 9 tenang ketika melihat kejadian ini, dia pun kemudian mengatakan, "Sepertinya mayat iblis itu benar-benar menargetkan Lindong." Mendengar hal ini, Pang Hao pun sedikit terkejut. Namun tiba-tiba saja sebuah kegembiraan muncul dalam tatapan matanya, dan Pang Hao pun sambil tertawa dia mengatakan, "Sungguh bocah yang tidak beruntung, tapi itu adalah sesuatu yang sangat baik. Jika mayat itu benar-benar membunuh Lindong, maka kita tidak perlu repot-repot untuk memburu Lindong lagi." Setelah mengatakan hal ini, Pang Hao pun melambaikan tangannya, lalu dia mengatakan, "Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi." Setelah mengatakan hal ini, orang-orang dari gerbang 9 tenang benar-benar pergi menuju bagian terdalam dari goa reinkarnasi, dan arahnya berlawanan dengan arah kepergian dari Lindong.
Para ahli yang ada di sekitar danau ini, mereka juga satu persatu meninggalkan danau. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengejar mayat yang pada saat ini telah mengejar Lindong. Dan para ahli itu juga pergi menuju arah yang berlawanan dengan Lindong. Karena mereka tahu di tempat ini bisa mempertahankan nyawa untuk hidup adalah sesuatu yang paling penting. Kita berpindah ke tempat Lindong dan juga Mulingsan. Kali ini mereka berdua telah terbang dengan kecepatan maksimal. Di dalam terbangnya ini raut wajah dari Lindong masih terlihat sangat muram karena dia bisa merasakan bahwa mayat iblis masih terus-menerus membuntuti Lindong. Dan dalam sesekali mayat itu sebenarnya selalu memperpendek jarak dengan Lindong. Dan sambil terbang ini sebenarnya Lindong masih memikirkan cara bagaimana menghindari mayat itu. Namun tiba-tiba Mulingsan yang ada di belakang Lindong berteriak dengan suara yang cukup keras, "Kakak Lindong, hati-hati!" Mendengar teriakan dari Mulingsan, Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan melihat pada ruang yang ada di depan sana, yang sebenarnya mayat iblis yang sangat kuat dan mengeluarkan aura jahat kini telah benar-benar muncul di arah depan dari Lindong. Dalam sekejap saja, Lindong pun berhenti dari terbangnya. Dia menoleh pada Mulingsan lalu mengatakan, "Lingsan, jika ada sesuatu yang tidak beres, kamu pergi dulu dari tempat ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan hanya bisa menggigit bibirnya dan tangan kecilnya pada saat ini memegang erat-erat penutup peti mati kehidupan kematian. Setelah itu, Lindong pun menarik nafas dalam-dalam. Dia kemudian berkata pada Mulingsan, "Lingsan, bersiaplah untuk melakukan pertarungan habis-habisan." Mayat iblis yang telah berdiri di udara di depan Lindong, tatapan matanya pada saat ini melihat tajam ke arah Lindong. Sesaat kemudian muncul sebuah fluktuasi, dan hal itu membuat tubuh dari mayat iblis ini sedikit gemetaran, seolah-olah dia sedang berjuang. Segera setelah itu, mayat iblis ini pun mengulurkan tangannya, dan suara gemetaran kini telah keluar dari dalam mulutnya. "Batu simbol melahap, tolong bantu aku." Setelah mendengar kata-kata dari mayat iblis itu, hal ini membuat Lindong sangat terkejut dan ekspresi heran kini telah muncul di raut wajah dari Lindong. Setelah itu, tatapan mata Lindong terlihat tajam ketika melihat mayat ini. Setelah ragu-ragu sebentar, pada akhirnya Lindong pun bertanya, "Apakah sebenarnya kesadaranmu belum menghilang?" Sosok mayat iblis yang telah berdiri di hadapan Lindong kini terus mengedipkan matanya, dan Lindong bisa melihat bahwa dia pada saat ini sebenarnya sedang berjuang untuk bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Jelas kesadaran dari mayat iblis yang ada di hadapan Lindong ini sekarang telah bertarung dengan energi Yimo di dalam tubuhnya. Dan hal itu membuat dirinya sedikit mendapatkan kesadaran dan tidak ingin menjadi mesin pembunuh. Sekali lagi, sosok mayat iblis kali ini melihat pada Lindong sambil mengatakan, "Bantu aku." Ketika mendengar kata-kata ini, Lindong pun kemudian bertanya pada Yan di dalam tubuhnya, "Yan, sebenarnya apa yang telah terjadi? Bagaimana dia masih memiliki kesadaran setelah diserang oleh energi Yimo?" Karena di masa lalu, Lindong telah bertemu dengan banyak mayat iblis yang telah terkorosi oleh energi Yimo. Dan mereka semua benar-benar diubah menjadi boneka pembunuh dan tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Tapi mayat yang satu ini, kenapa masih memiliki kesadaran untuk bisa mempertahankan tubuhnya? Yang di dalam tubuh Lindong, kemudian dia mengatakan, semua ini adalah karena energi petir yang telah menembus tubuhnya selama ribuan tahun di dasar danau petir itu. Energi Yimo yang ada di dalamnya tampaknya sangat tertekan. Dan selanjutnya, Yimo yang telah membunuhnya saat itu dengan sengaja menyegel sepotong kesadaran di dalam tubuhnya. Dan kemungkinan besar, sepotong kesadaran itu pada saat ini telah berhasil menemukan celah kecil dalam menyeimbangkan antara energi petir dan juga energi Yimo, sehingga dia bisa mencegah sepenuhnya menjadi mesin pembunuh yang tidak memiliki pemikiran. Mendengar perkataan dari Yan, Lindong pun kemudian bertanya, "Lalu bagaimana aku bisa membantunya?" Mendengar pertanyaan dari Lindong,
Yan pun kemudian menjawabnya. Dia pada saat ini bisa merasakan batu simbol yang melahap di dalam tubuhmu. Namun kamu juga harus tahu bahwa energi Yimo yang ada di dalam tubuhnya itu sangat kuat. Dan itu benar-benar energi yang sangat jahat. Bahkan energi normal tidak akan bisa menghilangkannya. Hanya dengan 8 batu simbol leluhur yang agung serta beberapa harta surgawi tingkat tinggi akan memiliki kekuatan untuk bisa memurnikan energi Yimo. Dan dia pada saat ini benar-benar membutuhkanmu untuk bisa membantunya menghilangkan energi Yimo di dalam tubuhnya itu. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong pun langsung merasa bahwa seolah-olah dia telah terseret dalam masalah yang sangat besar. Lindong pada saat ini tahu bahwa batu simbol yang melahap dan juga batu jimat leluhur memang memiliki kemampuan untuk bisa memurnikan Yimo. Namun energi Yimo di dalam tubuh mayat yang ada di depannya itu jelas sesuatu yang benar-benar kuat. Dan hal itu akan sangat sulit untuk ditangani Lindong. Jika secara tidak sengaja energi Yimo yang ada di dalam tubuh mayat itu menyerang tubuh Lindong, maka itu akan membuat masalah yang besar. Namun di dalam situasi ini, jika Lindong menolak, maka tidak ada jaminan jika mayat iblis yang ada di hadapannya sekali lagi berubah menjadi gila dan kemudian mengejar Lindong. Pada saat itu, bahkan Lindong akan segera berhadapan dengan mayat iblis yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan yang telah kehilangan akal sehatnya. Dan itu akan lebih membuat Lindong pusing ketika menghadapi mayat ini. Lindong pun pada saat ini hanya bisa tertawa pahit lalu mengatakan, benar-benar sesuatu yang merepotkan, karena dia tidak menyangka bahwa mayat iblis ini akan benar-benar muncul untuk langsung meminta bantuan pada Lindong. Dan sepertinya saat ini Lindong tidak memiliki pilihan selain membantu mayat iblis ini. Tidak lama kemudian Yan di dalam tubuh Lindong kembali mengatakan, energi Yimo di dalam tubuhnya memang sangat kuat. Bahkan jika kamu ingin bisa menghilangkan sepenuhnya, maka kamu harus mengeluarkan 3 harta surgawi yang agung. Mendengar ucapan dari Yan, tatapan mata Lindong pun berkedut. Lalu dia berkata, "Hah? 3 harta surgawi yang agung?" Secara alami, Lindong pada saat ini sadar tentang apa yang dibicarakan oleh Yan. 3 harta surgawi yang agung itu adalah batu jimat leluhur, batu simbol yang melahap, dan juga formasi alam semesta kuno di dalam tubuhnya. Dan ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun Lindong perlu memanfaatkan 3 harta surgawi yang agung di dalam tubuhnya yang telah dia sembunyikan. Mayat iblis yang ada di hadapan Lindong kali ini kembali bergetar. Ekspresi di raut wajahnya benar-benar membutuhkan sebuah pertolongan. Dan kemudian mayat iblis itu pun mengatakan, Tolong bantu bebaskan aku." Mendengar kata-kata itu, Lindong pada saat ini benar-benar tersentuh karena dia bisa merasakan bahwa jiwa di dalam mayat iblis ini telah tersegel selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dan sedikit jiwa di dalam tubuhnya itu menyaksikan tubuh fisiknya terkorosi sedikit demi sedikit oleh energi Yimo. Sebelum pada akhirnya dia akan benar-benar menjadi mayat iblis pembunuh yang tidak memiliki pikiran. Ketidakberdayaan dan juga kesedihan seperti itu adalah sesuatu yang benar-benar menyakitkan. Lindong yang pada saat ini tidak tega melihat mayat iblis yang ada di hadapannya, dia pun segera mengepalkan tinjunya dengan erat. Dan Lindong secara perlahan menarik nafas dalam-dalam. Dia pun segera menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik." Meskipun Lindong pada saat ini tahu hal ini akan sangat beresiko, tapi dia benar-benar tidak bisa melihat orang lain menderita. Melihat tanggapan dari Lindong, tatapan mata dari mayat iblis itu kini mulai berfluktuasi dan dia segera mengatakan, "Terima kasih." Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong melihat pada Lingsan. Lalu dia mengatakan, "Lingsan, tolong bantu lindungi aku dan jangan biarkan siapapun menggangguku saat ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Lingsan pun menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Baiklah." Segera setelah itu, Lindong pun melambaikan lengan bajunya dan dengan cepat kuali langit yang terbakar pada saat ini terbang keluar
Hal itu menuju ke arah mayat iblis yang ada di hadapannya. Lindong pun kemudian mengatakan, "Segera masuklah ke dalam kuali itu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk bisa menghilangkan energi Yimo yang ada di dalam tubuhmu." Setelah mendengar suara dari Lindong, mayat iblis itu tanpa ragu-ragu segera memasuki kuali langit yang terbakar. Dan selanjutnya, tubuh dari Lindong juga telah terbang kemudian masuk ke dalam kuali langit yang terbakar. Melihat adegan ini, Mu Lingsan pun langsung mengambil posisi duduk di udara. Tatapan matanya pada saat ini mulai menunjukkan kewaspadaan dan melakukan pengawasan di sekitar tempat ini. Cerita kemudian berpindah ke dalam kuali langit yang terbakar. Di tempat itu sudah ada Lindong dan juga mayat iblis yang berdiri berhadapan. Lindong pada saat ini bisa merasakan bahwa energi Yimo di dalam tubuh mayat iblis ini benar-benar sangat kuat, sampai-sampai membuat tatapan mata dari Lindong sedikit bergetar. Untuk sesaat, Lindong pun mengamati tubuh dari mayat iblis ini, dan dia bisa menemukan banyak simbol-simbol hitam kuno telah muncul di tubuhnya, dan itu adalah simbol iblis yang telah ditinggalkan oleh Yimo. Tidak lama kemudian Lindong pun mengeluarkan kekuatan dari batu simbol yang melahap. Hal itu segera berubah menjadi lubang hitam. Mayat iblis yang melihat lubang hitam telah dikeluarkan oleh Lindong. Emosi di dalam tatapan matanya kali ini telah berubah, seolah-olah dia sedang mengenang sesuatu dari masa lalu. Hal itu membuat mayat iblis ini mengatakan, "Batu simbol melahap." Lindong yang telah mengeluarkan batu simbol melahap dari dalam tubuhnya, dia pun kemudian mengatakan, "Tetua, energi Yimo yang ada di dalam tubuhmu ini terlalu kuat, dan aku sebagai anak muda, kekuatanku masih terlalu lemah. Pada saat ini, aku tidak bisa hanya mengandalkan batu simbol yang melahap untuk menghilangkannya." Mayat iblis yang ada di hadapan Lindong, kali ini dia mengatakan, "Lakukan saja yang terbaik, dan aku akan mencoba menahan tubuh ini supaya tidak menyakitimu." Mendengar ucapan dari mayat iblis itu, Lindong pun menganggukkan kepalanya, dan dia kini mengatakan, "Diriku pada saat ini masih memiliki hal lain yang bisa menghilangkan energi Yimo di dalam tubuhmu. Jika tidak ada hal lain yang tidak terduga, seharusnya aku bisa benar-benar menghilangkan energi Yimo di dalam tubuhmu itu." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun segera membalikkan tangannya, dan dalam sekejap saja, sebuah cahaya disertai dengan angin kencang kini telah keluar dari dalam tangan Lindong. Detik berikutnya, cahaya itu pun berubah menjadi sebuah formasi besar yang mengambang di udara. Karena itu adalah formasi alam semesta kuno. Setelah Lindong mengeluarkan formasi alam semesta kuno, detik berikutnya sebuah cahaya putih kini telah melesat keluar dari dalam tubuh Lindong. Dan hal itu berubah menjadi batu jimat leluhur. Di saat tiga harta surgawi yang agung benar-benar muncul secara bersamaan, sebuah gelombang distorsi kini telah muncul di dalam kuali langit yang terbakar. Dan seseorang bisa samar-samar merasakan sebuah energi Yuan yang benar-benar megah mulai bergejolak dan juga berkobar di tempat ini. Mayat iblis yang ada di hadapan Lindong, ketika melihat hal ini, dia pun langsung mengatakan, Sebenarnya kau memiliki harta surgawi." Meskipun mayat ini tidak mengenali dua benda yang dikeluarkan Lindong selanjutnya, namun dia masih bisa merasakan kekuatan yang agung dari formasi alam semesta kuno dan juga batu jimat leluhur. Lindong pun kemudian mengatakan, "Tetua, tolong tahan tubuhmu sebentar. Jika kamu melakukan perlawanan, kemungkinan aku tidak akan bisa melawanmu." Setelah mendengar kata-kata dari Lindong, mayat iblis itu pun menganggukkan kepalanya. Dan pada saat ini, dia segera mengambil posisi duduk di udara. Tiba-tiba saja, sebuah petir dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Dan detik berikutnya, Lindong bisa melihat bahwa sebagian besar energi Yimo yang telah merasuki tubuhnya kini mulai ditarik dan juga ditahan. Pada saat yang sama, simbol-simbol iblis yang ada di tubuh mayat ini telah berubah menjadi cukup redup. Hal itu membuat Lindong sadar bahwa mayat iblis ini telah mengandalkan energi petir di dalam tubuhnya untuk bisa menekan energi Yimo dengan kemampuan maksimal. Setelah melihat adegan ini, Lindong pun menghela nafas dengan lega.
Dan dengan kekuatan pikiran, Lindong pun mulai menggerakkan formasi alam semesta kuno untuk berputar. Dan kali ini, putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Dalam sekejap saja, sebuah energi yang cukup unik mulai keluar dari tengah-tengah formasi. Dan itu adalah kekuatan disintegrasi dari formasi alam semesta kuno. Pada saat di wilayah iblis yang unik, Lindong telah mengandalkan kekuatan disintegrasi ini untuk membunuh 540 murid elit dari gerbang Yuan. Bahkan 3 raja kecil gerbang Yuan juga telah dilenyapkan. Dan kali ini, kekuatan Lindong tidak bisa dibandingkan dengan dirinya saat itu. Karena kekuatan formasi alam semesta kuno yang dia tampilkan sekarang jauh lebih kuat daripada masa lalu. Ketika formasi alam semesta kuno telah berputar dan kekuatan disintegrasi telah diaktifkan, tidak lama kemudian batu jimat leluhur juga telah bergetar. Dan hal itu mengeluarkan cahaya putih yang cukup lembut. Sementara batu simbol yang melahap kini juga telah mengeluarkan lubang hitam yang berputar-putar di hadapan Lindong. Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah Lindong mulai menegang. Dia pun segera mengetuk dengan jarinya sambil mengatakan, 3 kekuatan harta surgawi yang agung, pergilah. Setelah Lindong mengatakan hal ini, suara mendesing pun terdengar. Dan sebuah cahaya tiba-tiba saja meledak dari langit. Kekuatan dari 3 energi yang berbeda kini telah benar-benar bergabung. Hal itu segera menabrak tubuh mayat iblis yang telah duduk di udara. Pada saat kekuatan dari 3 harta surgawi yang agung mengenai tubuh dari mayat iblis, kali ini sebuah asap putih yang benar-benar tebal mulai menutupi tubuh dari mayat iblis itu. Dan detik berikutnya, sebuah jeritan yang cukup menyedihkan kini mulai terdengar dari mayat iblis. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong kali ini akan benar-benar berhasil untuk menghilangkan semua energi Yimo yang ada di dalam tubuh mayat iblis itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.